statementnya tadi bahwa Yesus itu siapa tadi? Statement abang tadi? Naik juga enggak paham. Apa yang saya bilang? Yesus anak Bunda Maria. Bukan Tuhan. Lanjut. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah. Gimana sih apanya? Kok jadi begini apanya? Apanya otakmu yang jadi begini? Jangan diturunin bang. Nanti kalau diturunin dia typing di bawah itu. Nggak berani sama saya gitu. Silakan. Ya sudah. Kau tadi mau naik kemudian memotong pembicaraan. Ketika diberikan kesempatan kepadamu untuk bicara kau gagap kayak gini. Ayo, apa yang kau bilang? Kok gagap? Ya mana apa pertanyaanmu dari tadi? Jawab aja sejak kapan Yesus jadi Tuhan itu loh. Bukan awalnya itu. Silakan. Oh gitu, itu temanya. Iya. Itu memang pembicaraannya tadi begitu. Ini nggak ada isinya. Aku ini sebenarnya mau nyambung tadi diskusi Bang Erer. Ya kamu mau nyambung, kau sendiri nggak tahu yang apa kau bicarakan. Apa yang kau bicarakan? Oke. Jangan tegang lah. Nggak tegang. Saya balas berhadapan dengan orang-orang bodoh itu. Saya malas gitu. Kali panik mukanya. Jangan tegang kali. Udahlah, mulai framing nih orang ini kan. Oke enggak. Kalau enggak keturunkan saja lah. Saya enggak malas jangan nggak berani sama saya. Udah kau masuk subtopik saja, masuk subtopik. Alah, inilah apa nih ketakutan masuk subtopik. Enggak ada yang ketakutan. Kasih kesempatan dong sama aku dah. Iya, makanya silakan. Dari tadi dipersilakan. Ayo. Yesus itu tadi kau bilang tadi bahwa itu bukan Tuhan. Kapan aku bilang Yesus bukan Tuhan? Aneh aja. Oh, itu Tuhan. Ya inilah sok tahu ini kan. Orang goblok kayak gini kan ini. Saya tidak pernah menyatakan Yesus itu Tuhan. Saya tidak pernah menolak Yesus itu Tuhan. Yang kami bahas tadi, kau dengar baik-baik dulu. Oke. Saya dengar dulu. Yang kami bicarakan dengan siapa tadi, si Mikael tadi, bahwa ketika Bapak mengerjakan segala sesuatu, sang anak juga ikut mengerjakan segala sesuatu. Makanya ini yang saya bantah tadi. Ketika Bapak menciptakan langit dan bumi, apakah anak juga menciptakan langit dan bumi? Dia bilang tidak. Artinya, tidak semua pekerjaan Bapak dilakukan oleh anak. Ini kemudian terbantah ayat ini. Tiba-tiba kau datang naik memotong. Seakan-akan sok tahu. Ketika diberikan kesempatan malah ini kelihatan sekali ini emu. Apa yang tahu? Coba ulangi lagi apa pernyataan saya apa? Ulangi lagi pernyataan saya apa? Bahwa penciptaan bumi, alam semesta, pertanyaanmu tadi, apakah sang anak ikut? Udah jenas saja ini goblok sekali ini ya. So tahu. Ya, Bang Jonas, kenapa? Saya Ketakutan. Oke, sama saya ya silakan. Boleh. Dari tadi yang paling pintar aja. Siapa yang paling pintar, Pak? Punya ilmu. Ayo silakan. Kapan? Yang paling pintar aja. Oke, mau bahas apa, Jenas? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu aja dari tadi. Hah? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Apa? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Kita mulai dulu ya. Pemaknaanmu di pikiranmu, bedanya makna Tuhan dengan Allah itu apa? Supaya teratur dulu otakmu, kita urut dulu otakmu itu supaya kita beda dulu otakmu pertama. Itu adalah Tuhan itu adalah nama. Di Bible itu adalah Tuhan itu adalah nama. Jangan refer dulu ke kau refer dulu ke Bible. Enggak. Pemaknaan dasarmu saya melihat di Bible Anda itu Tuhan itu adalah nama. Apa yang ada di otakmu maknanya, bedanya makna Tuhan dengan Allah itu Tuhan apa? itu adalah nama. Tuhan itu adalah nama. Alasanmu mengatakan itu nama apa? Ada di Biblemu. Ada di Biblemu. Allah. Saya buka ya, saya buka datanya ya. Saya buka datanya ya. Bukan gitu. Enggak, dibuka aja dibuka. Saya buka datanya di Bible bahwa saya mau mirror. Enggak. Mirroring.
Buka apanya yang original teksnya. Itu kita Kau bos. paham? Nah, silakan Anda bantah Supaya data kau ini. paham, Jenas, jangan kau Kamu yang buka. Ini salah nggak? berasumsi. Saya tanya kamu Supaya ini kau salah apa paham. tidak? Supaya kau paham, bukan Enggak, salah kan teksnya. saya tanya kamu. Saya tanya kamu, saya melihat ini di bibir kamu. Saya mengatakan juga ini Tuhan itu adalah nama. Betul apa tidak? Makanya, Jenas, sebelum kita mulai berbicara, Jenas, kau pahami dulu. Jangan kemana-mana. Di data ini Tuhan itu adalah nama. Dengar Aku dulu. ini Tuhan, Begitu kau itulah buat nama. statement, Nah, itulah namaku. Betul? Gitu. supaya bisa kau jelaskan, supaya bisa masuk pikiranmu. Aku harus kita urut dulu otakmu. Enggak, ini. Itulah Enggak, namanya. makanya begini, Itulah Jenas. namaku. Persoalan problem kita selama ini adalah kecerdasan itu sangat rendah. Itu yang pertama. Nah, Jawab kemudian dulu ini, betul yang harus salah apa harus betul kita ini? benahi dulu. Woi, Enggak, Woi, itu bisa Jangan menjawab kemana-mana. semua. Salah apa tidak ini? Sabar dulu. Ini kau bahas bilang katanya kota aku nggak cerdas. Orang jelas-jelas itu tertulis kok. Terus saya dua nomor 8. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Salah. Iya. Ya. Ada tulisan Kok ditolak? di pamflet sana. Kita harus maknai dulu itu. Jadi kalau kamu waktu Jangan skripsi- kemana-mana. Ini skripsi, dulu ayat ini salah apa dengar tidak? dulu, Benar apa Jenas. tidak? Harus kita maknai dulu apa itu judul apa itu? dasar gitu. Topiknya Apa harus itu kita judul pahami dasar dulu. juga? Di sini tadi kita membahas Tuhan. Iya, Kamu tadi supaya mengatakan bisa- apa itu Tuhan. Bisa Maka saya katakan kurangi itu adalah otakmu nama. supaya- aku kan, Di kitab aku Anda kan itu sedang adalah mengurut nama. otakmu. Aku sedang Akan, mengurut betul. otakmu. Aku Ini sedang salah ini. mengurut otakmu. Salah Dengar apa dulu. tidak ini? Dengar dulu supaya kau pintar. Oh, saya Aku dengar. sedang- Silakan Aku kita dengar sedang Bang mengobati Bang otakmu Waji. yang sudah lari itu. Apa yang ada di pikiranmu, makna Tuhan dan bedanya sama makna Allah. Di sini makna Jelas, Pak? Tuhan adalah nama. Bukan yang buang dulu itu makna dasar dulu kita pahami. Sebelum kau pahami makna Nama. dasar, tidak akan bisa kau Tuhan pahami itu adalah nama. detail-detailmu. Ini adalah nama. Tuhan itu adalah nama. Oke. Orang kita mau sendiri yang ngomong kok. Oke. Berarti nama Tuhanmu adalah Tuhan. Kok Tuhan saya? Ini Nah, kita mirroring dong supaya Ya, aku kitab sedang saya kan mengurut bukan otakmu. Bible loh. Aku sedang mengurut otakmu. kita bikin lawakan aja Pak Haji. Nah, makna Ini nggak bisa yang ada di serius. otakmu itu Ini nih, Tuhan itu apa? Nah, di sini Tuhan adalah nama. itu Benar apa problem tidak ini? utama kita selama ini. Problem utama kita selama ini adalah Jawab dulu kecerdasan Muslim itu sangat pertanyaan rendah. saya. Kalau Itu kamu menjadi- tidak bisa menjadi menjawab persoalan. pertanyaan saya, Sehingga kamu ada perdebatan-perdebatan selama ini gitu loh. Hei, di Makanya sini aku Tuhan mencoba adalah nama, betul apa tidak? mencoba memahami Dulu, kalian. sabar dulu. Gini loh, maksudnya gini loh Bang. Ini kan di Yesaya tertulis ya kan bahwasanya Jangan ini Tuhan. Bagaimana kita mau Kita mengetahui 1+1 Muslim. adalah 2 sementara apa itu makna 1 kalian tidak tahu. Saya ini sebagai Itu yang seorang jadi utamanya, problemnya di situ. Iya sabar dulu Di makanya makna ini saya dasar aja jawab. ini kalian tidak mengerti. Kamu nanya Bagaimana posisinya kita mau aku yang lanjut jawab ke gitu loh. Pendalaman gitu. Ya, nah, Bagaimana makanya ini saya mau jelasin, ya. Ini saya mau jelasin. Saya sebagai seorang Muslim tidak punya otoritas untuk menjabarkan atau menjelaskan, tidak punya otoritas di situ. Makanya saya di sini hanya membaca kata Bible. Udah selesai. Lagi. Lah kamu kan tanya apa definisinya Tuhan, ya nama itu menurut kitab yang kamu jangan di mute supaya berjalan diskusinya, jangan di mute. Jangan di mute ya supaya teman-teman di bawah juga bisa merunut diskusi kita supaya ada edukasi ke bawah ya. Jangan di mute. Jangan istilahnya Apa yang edukasi dengan pembicaraan kamu dari tadi? Kamu nggak mau? apa-apa. Apa yang Artinya nggak gini. apa-apa? Itu tuh, Gina dengar dulu. Kau diam dulu. Jangan Udah, di mute. Aku minta jangan di mute. Diam. Ya.
Kau tadi bertanya Tuhan tentang Tuhan, maka diberi jawabannya. Jangan Ya, kau diam dulu. Kebiasaan ini motong pembicaraan orang ini. Ya, dia bertanya Kalau tentang masalah- Tuhan. Dia bertanya tentang Tuhan. Apa itu Tuhan? Maka dijawab oleh sahabat kita Jenas bahwa Tuhan itu adalah nama. biarkan saya Bagaimana kemudian kita tahu Tuhan itu adalah nama? Berdasarkan kitab mereka sendiri di dalam Yesaya. Tuhan, itulah namaku. Ya, tapi dia menolak kitab dia sendiri. biarkan Kita jangan bicara jangan bicara tentang kitab. Ya, inilah gobloknya orang ini. Jadi Ya, memang ketik percuma satu. dengan ini. kalian tak Makanya yang begini Ustaz, di sini aja Dimainkan iya. Tapi kasihan ada 300 maka ditampilkan jangan iya. Ada 319 orang yang membutuhkan jangan edukasi. di mute. Cari oten lain aja yang bisa berdiskusi dengan baik. Mana? Jadi orang-orang Malu sampah-sampah kalian. Jangan di mute, jangan di mute. sampah kayak gini ini susah sekali ini. Semua Oke, hotel sekarang longor, semua hotel longor. Kalau dia pinter nggak bakalan jadi Kristen lah. Aneh. Jadi itu aja Pak Ustaz, bukan ngomong saya ini ya. Ini ditampil aja sama bibirnya. Yang begitu-begitu nggak bisa dari sini. Iya kan? Iya. Udah jelas-jelas tertera di dalam Bibelnya, Yesaya di dalam Yesaya, Tuhan itu adalah nama. Dia pertanyakan lagi. Aneh-aneh. Nah, inilah. Ya lu. Ya salah. Mau dibantah pula kitabnya. Aneh aja. Udah tahu dia saya di situ tertulis, aku ini adalah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan kemasyuranku, kan begitu kan? Ini aneh aja. Udah dilempengin, dibengkokin lagi. Ya, gini loh, Ustaz, saya pokoknya sama Prabowo ya, sama Pak Prabowo nih ya. Saya mau usulan tahun ajaran 2026 ini janganlah ada guru bahasa Indonesia ya dari Kristen loh, jangan. Merusak bahasa. Merusak bahasa itu. Bahasa, iya. Guru matematika nggak boleh, tuh nggak boleh ada dari agama Kristen nggak boleh. Karena 1 tambah 1 tambah 1 dia bilang 1, yes. Ya kan? Satu hakikat dalam 3 kepribadian. Kan kayak gitu. Itu dia. Nah, yang pertama, yang kedua tadi ngerusak kaidah bahasa. Udah utusan dia bilang Tuhan. Biologi juga itu ngerusak biologi firman menjadi daging. Yes. Dibalik-balik emang kebalik-balik. Iya, ada tamu Ji. Iya, siapa tuh? Ya, Tuan Bonar. Halo, selamat malam. Jejak gaya. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Jejakaya. Dari mana nih? Dari Kristen atau dari Katolik atau dari Kaharingan atau dari Kejawen? Silakan. Kebetulan saya dari pengikut Yesus, Pak. Kristen. Tapi saya nggak makan babi, Bang, makan domba, Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya kamu Kristen atau gimana? Pengikut Kristus itu disebut Kristen di sini. Enggak, saya pengikut, bukan penyembah, Bang. Jadi saya Islam. Nggak ada Kristen itu. Kamu tahu nggak arti Kristen? Kristen itu adalah pengikut Yesus, Ya, bukan pengikut penyembah Yesus. Yesus. Bukan penyembah, Nah, berarti Bang. kamu Kristen. Ya berarti kamu Islam, Kristen. saya Islam. Oh Islam. Kalau Islam Pengikut, biasakan Assalamualaikum. Bukan, salah kamu. Yesus hanya untuk orang Bani Yahudi. Kalau Islam mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, gugur syahadat dia. Kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Sementara kalau Yesus, Isa itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Maka hati-hati kalau naik itu, ya. Enggak, artinya gini loh, Bang. Pengikut. Sudah turunkan saja ini, enggak apa bola-balik. Tuh ada teh Bonar tuh. Oke, Bonar. Tuan Bonar. Ya, Halo Tuan Bonar. ya pagi-pagi. Selamat pagi. Dari Kristen atau dari Katolik atau dari Kaharingan atau dari Kejawen? Silakan. Agamanya. Saya pengikut Isa Al-Masih. Banyak sekali ya. Oke, berarti Anda ini dari mana nih agamanya? Saya nanya agamanya loh. Aku Saya salah nggak pakai dulu ya. agama, saya pengikut Isa Al-Masih. Ya. Waduh.
Di- Kenapa yang naik banyak kayak gini nih? Diserbu nih Kumalaji ini. Dan saya ikut Isa Al-Masih. Halo saudara-saudara yang saya hormati, yang saya mau tanya. Kalian agama tidak menjamin keselamatan ya. Oke? Gimana kamu tahu agama tidak menjamin keselamatan? Tidak. Ayatnya mana? Ada. Ya ayatnya mana coba? Apa yang kamu Ayat perbuat mana? ini? Kamu sudah mengasihi sesama belum? Ayatnya mana? Saya tanya ayatnya, bukan kemudian congor. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Saya Ya kalau tidak pribadi. ada ayatnya sudah turun saja. Ngapain juga capek-capek ngomong sama orang. Nggak jelas. Nggak jelas itu ya. Iya, lagi aja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bang Ali ini dari mana? Dari sekte mana ini Bang Ali? Apa dari Kaharingan ini? Bang Ali. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Haji, gimana kabar? Haji. Ya, assalamualaikum Bang Ali. Mana aja nih Bang Ali ini? Baik Bang Romi. Dari mana tadi Kiali? Iya, aku kehilangan Udah putar tadi? Oh. Baru buka TikTok. Iya, baru buka TikTok. Ya, lanjut. Baru bangun ini. Ya di sini ada Bapak Mika lagi lah. Balik ke Bapak Mika aja nih yang rada tenangan dikit, yang lain Sudah silakan. Oke. Boleh nggak Pak saya menjawab tentang Yesaya 42 ayat 8 tadi? Boleh silakan. boleh. Oke, di Yesaya 42 itu dijawab di Keluaran 3 ayat 15, Pak. Ya, Oh, jelaskan berarti saja yang itu sudah. salah. Bukan, ada penjelasannya Pak di Keluaran 3 ayat 15. Di situ dijelaskan, Pak. Kok dari saya ke keluaran? Ini beda orang ini, aduh. Itu beda Udah orang. ngejelasin beda orang Bukan. Itu Pemahamannya oke, ada di situ. kenapa Pak? Oke. Saudara mengatakan bahwa Yesaya itu kemudian saudara compare, ya compare itu kemudian diapakan kepada Keluaran 3:15. Ini Iya, konteksnya berbeda, ya. Kenapa konteksnya berbeda? Keluaran itu ditujukan kepada Nabi Musa, ya. Menyatakan firman Tuhan kepada Musa. Kalau Yesaya itu ayatnya ditujukan kepada siapa? Jawab. Tetap juga umat Israel. Sama-sama di situ juga di 35. Doanya, nah jangan, ini sudah mulai tidak bagus ya. Nah ini sudah mulai tidak jujur. Saya tanya dulu, bukan umat Israel. Posisinya Keluaran itu dijelaskan oleh Tuhan kepada Musa. Kalau Yesaya itu Tuhan jelaskan kepada siapa? Bukan, ayo jawab. Lagi juga ya saya nggak pernah nerima wahyu kok. Saya baca di Keluaran dulu ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Di situ Iya, yang berkata itu ke siapa? Yang berkata itu kepada siapa dia? Kepada Musa atau tidak? Itu kepada Ya, Musa. Nah, kalau kepada Musa. iya, yang kalau Yesaya itu Tuhan berkata kepada siapa? Oke, yang di Yesaya ya. Ya. Siapa yang menyatakan itu? Musa juga? Kan Tuhan yang menyatakan, Pak. Iya, kepada siapa? Kepada Musa juga, Yesaya. Dari Macet. kita baca dulu konteksnya, Pak. Kita kan pelan-pelan. Ya, jadi gini saudara, kalau kemudian ada dua oknum, ya, maka tidak bisa keduanya itu mendapatkan pernyataan yang sama, tidak gitu. Yang satu kepada Yesaya, yang satu kepada Musa, ya. Dan konteksnya umatnya juga kemudian ada yang mengikuti Yesaya, ada yang mengikuti Musa, dan kemudian ada yang mengingkari kedua-duanya. Maka tidak bisa diibaratkan kepada seluruh orang Bani Israel. Apakah seluruh orang Bani Israel itu taat kepada Musa? Tidak. Jawab dulu. Nah, makanya tidak gitu. Bagi yang percaya kepada apa yang dibawa oleh Musa, bagi yang percaya apa yang dibawa oleh Yesaya. Makanya ini perintahnya beda, oke? Paham nggak sampai di sini nih? Paham, Pak. Tapi pada makna yang sama bahwa kata itu ditujukan agar umat Israel menyebut Tuhan itu dengan nama menyebut Sang Pencipta itu dengan Tuhan sebutannya.
Oke, coba bacakan dengan lengkap. Keluaran 3:15. Coba bacakan dengan lengkap. Oke. Ntar Pak ya, bukan lagi ya. Waduh. Nah, inilah kan lagi ya. disuruh baca dengan lengkap. Nah, saya bantu saja. Ya, nggak apa-apa. Menyatakan ini saya bantu. Menyatakan firman Tuhan kepada Musa. Beginilah harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dialah yang mengutus aku kepadamu untuk selama-lamanya. Itulah nama peringatanku turun-temurun. Keluaran 3:15 mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, tidak pernah Keluaran 3:15 Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku beri
Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Lanjut, silakan. Jadi mereka ini mentuhankan perkataan Tuhan, Bang Ustadz Dian, ya kan? Bukan Tuhannya yang dituhankan, perkataannya yang dituhankan. Yang jadi manusia, ketika Tuhan berfirman jadilah matahari, nggak dituhankan. Ketika Tuhan berfirman jadilah terang, terang itu nggak dituhankan. Tetapi ketika Tuhan berfirman jadilah manusia, manusianya dituhankan. Ini. Nih, ku kasih tahu amamu ya, kalau kamu mentuhankan batu, Tante Mika, kalau Tuhan berfirman jadilah terang, jadi kan Tuhan itu berfirman, tetapi Yesus itu firman, jadi bedakan berfirman dengan firman ya Tante Mika. Di mana tertulis di Bible firman Yesus dengan firman Tuhan itu berbeda? Tunjukkan. Firman itu adalah logos atau logika yang ada dalam di mana tertulis, tunjukkan Bang. Sudah berbicara. Di mana tertulis, jangan nyerocos. Di mana tertulis di Bible yang seperti Abang katakan itu? Loh, saya bantu. Kamu lihat aja di KBBI atau di Google. Di mana tertulis di Bible Abang perkataan yang Abang sampaikan tadi seperti itu? Gitu loh, masa itu aja nggak ngerti? Di mana di Bible Abang tertulis pernyataan seperti itu? Pertanyaan seperti apa? Yang Abang katakan bahwa firman yang berfirman dengan firman itu berbeda. Loh, tunjukkan di mana ya kan tertulis di Bible Abang. Yesus kan firman. Yesus firman. Oke. Iya. Abang dari firman tidak? Saya dari sperma. Abang dikatakan juga dari firman. Manusia itu dijadikan dari firman kita juga. Tidak. Itu perkataan Bible apa? Tante Mika, manusia itu diciptakan dari tanah liat pertama. Setelah itu bukan dari tanah liat lagi, tetapi dari hasil perkawinan. Paham? Dari firman tidak? Tidak. Nggak baca Bible kau. Udah parah ini. Nggak baca Bible kau. Nggak baca Bible kau. Tuhan memberikan nyawa kepada setiap janin itu melalui ruhnya. Udah. Aku satu pertanyaan aja. Kalau kau bisa jawab, pintar kau. Ya, aku bertanya. Tante Mika, kamu bedain firman dan berfirman pun nggak bisa, Tante Mika. Aku bertanya. Aku udah tahu. Aku 4 ya, terus tadi kenapa kau samakan? Ya. Kenapa kau samakan antara Yesus dengan berfirman jadilah gitu? Oke. Firman Bapa menjadi manusia, betul? Namanya Yesus. Ketika firman ini jadi manusia, Bapa masih ada tidak? Bapa ada, tapi kan nggak kelihatan Bapaknya. Bapa tidak ada. Ketika firman ini jadi Yesus, Bapa ada, Yesus ada, gitu. Yes. Berarti berapa Tuhan kalian? Kalau merujuk kepada kata Tuhan, artinya pemimpin atau penguasa. Dengar, jangan dibikin lo gak ketawa, Kita kan ini berbicara Tuhan tentang hakikatnya tetap satu. Ketawa mengganggu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu kan berbicara hakikat ya kan? Karena kalau ketika firman Bapa ini menjadi manusia, Bapa masih ada di surga, ya kan? Ada tapi nggak kelihatan, Tante Mika. Iya.
Tapi bisa kelihatan Musa pernah lihat Tuhan itu. Jangan bohong. Enggak kelihatan. Pernah Musa Tuhan enggak, itu menampakkan diri kepada Musa. Enggak, Musa enggak melihat Tuhan. Musa Allah itu yang berubah wujud jadi api, jadi pohon, jadi angin, itu yang dilihat Musa. Ya dilihat kan? Tapi enggak lihat. Kamu ngerti enggak? Aku bertanya sama seperti apa bentuk Tuhan Allah itu? Bermetamorfosis. Seperti apa bentuk Tuhan Allah itu? Tidak menyerupai dan tidak diserupai. Ya kamu jangan nanya saya, aku nggak pernah melihat Allah. Aku melihat Yesus yang adalah gambaran Allah. Menurut Alkitab, bentuk Bapa itu seperti apa? Bapak itu roh. Gak baca Bibel kau. Marilah kita jadikan manusia menurut dan segambar dengan rupa kita. Iya, tapi aku nggak pernah melihat Bapak itu. Iya, karena memang nggak bisa. Kau nggak pernah, memang Bapak itu nggak ada. Jadi dengar Tante Mika, kamu bedakan dulu antara firman yang berfirman itu aja dulu tamat. Itu udah tahu, aku berkata dengan kata. Berkata dengan kata. Kalau kau tahu. Kalau kau tahu tadi, kenapa kau bertanya kepada koin Nabi tadi itu? Apa mulu kau dari tadi, nggak ngerti kamu? Apa yang kau tanya? Apa yang kau ulangi lagi? Apa yang kau bilang tadi? Kau aja nggak Ya paham itu apa yang kau bilang. masalah Allah berfirman menciptakan langit. Jadi langit dituhankan gitu. Kamu bisa beda berfirman dengan firman nggak sih? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya Yesus di mana? Ya kan melalui firman-Nya enggak? Melalui firman-Nya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Yesus itu di mana? Kenapa kalian menyembah firman? Ya kan Yesus itu kan firman, logosnya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Yesus di mana? Ya di dalam akalnya Allah Bapa. Di dalam akalnya Allah Bapa. Iya kan dia logos. Oke, dia logos. Ya, ketika penciptaan langit dan bumi, logos ini ikut menciptakan. Ya, iya kan Allah berfirman. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ya memang kan satu hakikat. Di mana tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi? Astaga, dari Tante Mika, dari tadi udah dibilang Yesus itu adalah logosnya Allah yang jadi manusia. Iya, dari tadi udah jelaskan logos itu di mana. Tapi nggak ngerti juga lu. Banget. Ketika Yesus di dalam kandungan, apakah Bapak juga di dalam kandungan? Kalau kau bicara hakikat, Bapak itu kan nggak kelihatan, Tante Mika. Bapak itu adalah roh. Jadi kalau bicara tentang hakikat dan tentang kemanusiaan, makanya kebaca Bibel kau. Ketika Yesus dibaptis, suaranya itu pun terdengar. Yohanes pun mendengar. Banyak kali kau ngarang. Kamu dijelasin nggak pernah nerima lu. Udah, aku bertanya aja mamu ya, satu pertanyaan habis ini. Bertanya mulu, kalau kau bisa jawab ya. Kenapa? Kalau kau bisa jawab, aku bertanya aja ya. Satu pertanyaan. Bapak dan Yesus sekarang tinggal di mana? Di surga. Yang menciptakan surga siapa? Iya, ya Bapak. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Sebelum surga diciptakan. Ngaco kau ya, tanya aja Bapak sendiri. Kau ngaco ke situ. Aku bukan Tuhan. Tadi pertanyaan lu bacot banget lu. Bukan bacot, ini nyata. Kau katakan Bapak dan Yesus sekarang tinggal di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapak. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Suruh tanya mama Bapak. Ngapain ada kitab suci kalian kalau masih nanya sama Bapak? Di surga lah. Itu kan tempat mereka di surga. Tempat mereka. Ya, tempat mereka di surga. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Siapa yang menciptakan oleh SWT? Apa? Siapa yang menciptakan oleh SWT? Enggak sekalian kau tanya. Kok kebetulan kami pula aku tanya, aku nanyakan surga. Ya udah, kamu pertanyaan. Berarti surga derajatnya dengan Tuhan sama. Berarti surga dengan Tuhan derajatnya sama. Nenek, memang kau punya Tuhan nenek. Berarti Tuhan dengan surga derajatnya sama. Iya. Kau Tuhan nenek. Coba nenek. Surga itu tempat. Berarti Tuhan dengan surga derajatnya sama. Surga itu tempatnya Tuhan. Tempat berarti Tuhan kalian butuh tempat. Lu gila lu. Lah Tuhan itu punya tempat lah, tempat. Berarti Tuhan kalian butuh tempat.
Tapi Tuhanmu terbatas. Nanti Kok butuh tempat? Berarti Dia tuh nggak Tuhanmu butuh tempat dari terbatas. kamu tapi udah punya tempat. Tuhanmu butuh tempat. Bilangnya nenek, kalau Dia di atas benar-benar botol. memang nenek ini longor dah. Benar dah. Turunin aja Kak Fauzia si koin ini, Kak Fauzia ini penghujat ini. Kita satu-satu aja nanti banyak ini. Ngapain dinaikkan ini penghujat ini ngomong ayat berarti. Sekarang aku tanya sama Mudoni. Sebelum surga diciptakan di mana Bapa dan Yesus tinggal? Di surga Tante Mika itu tempat mereka. Aku kan bertanya, sebelum surga diciptakan di mana Bapa dan Yesus tinggal? Sebelum surga diciptakan loh. Kok sebelum surga? Ya tanya sama Tuhan kalau gitu, kalau kau nggak percaya apa yang ku bilang. Berarti duluan surga daripada Tuhan. Aduh Tuhan, Tante Mika nggak sekalian kau tanya, sama kamu siapa yang menciptakan oleh Suwetimu sebelum ada tempatnya gitu, nggak sekalian gitu. Berarti kau menyamakan surga dengan Tuhan gitu. Loh, surga itu kan tempatnya Tante Mika. Iya. Kau bilang tadi yang menciptakan surga itu adalah Tuhan. Sebelum surga itu diciptakan oleh Tuhan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Ini pertanyaan Tante Mika ini Tante Mika gini. Kamu pertanyaanmu seperti pertanyaan seorang ateis loh. Kamu ateis apa enggak sih? Kau yang menyatakan bahwa Tuhan kau itu bertempat di surga, dan kau katakan bahwa surga itu diciptakan Tuhan. Jadi kau yang Tante Mika emang Tuhanmu bertempat. Tante Mika, Tuhanmu bertempat di mana Tante Mika? Tidak, Tuhanku tidak butuh tempat. Tuhanku tidak tergantung tempat. Ya. Oh jadi Tuhanmu di toilet juga? Dia menciptakan tempat. Dia menciptakan tempat, bukan dia tergantung dengan tempat. Yang menciptakan toilet kami, tukang, bukan Tuhan. Tuhanmu menciptakan tempat. Jadi sebelum surga Tuhanmu itu diciptakan, kemana oleh surga? Ngomong aja gagapan kau. Nggak bisa dijawab. Apa pertanyaanmu? Jangan begitu cara jawab. Loh, pertanyaanku juga sama Tante Mika. Oleh SCTV kan yang menciptakan tempat, berarti oleh SCTV menciptakan surga. Sebelum surga diciptakan oleh SCTV kemana? Dia ada, Kalau segala sesuatu itu ada. Enggak, gini. Kamu mau menanyakan seperti yang kami tanya, yang Tante Mika tanyakan ke kamu, karena kamu tidak bisa menjawab begitu. Itu dulu. Ya, coba jawab pertanyaanku. Hah? Jawab. Dia yang coba jawablah pertanyaanku hal yang sama. Enggak. Dan Tante Mika menanyakan ke Anda, surga itu kan diciptakan. Siapa yang menciptakan? Iya. Tuhan, betul? Ya, berarti surga itu ada masanya. Masanya artinya masa diciptakan. Siapa yang bilang surga itu ada masanya? Sebentar dulu. Siapa yang bilang surga itu ada masanya? Artinya yang bilang surga itu ada masanya siapa? Itu di agamamu aja, di ajaranmu karena aja itu. Karena dia diciptakan. Berarti dari ketiadaan menjadi ada. Karena dia diciptakan. Jadi kau samakan dengan menciptakan dunia gitu, bumi gitu. Ya kalau bumi memang ada masanya. Dia kan diciptaan Tuhan. Betul. Ya terus ada masanya surganya gitu. Tadinya kan tidak ada. Surga ini kan tadinya tidak ada kan, betul. Jadi maksudmu surganya ada masanya gitu. Sebentar. Masa keberadaannya. Dia tadi takut dia bang, nggak bisa jawab dia bang. Enggak, gini, biar kita edukasi ya. Iya. Biar kita justru kau yang harus edukasi. Apakah surga itu ada masanya? Setiap yang diciptakan itu ada permulaannya, betul? Jawab dulu. Setiap yang diciptakan berarti ada permulaannya. Tadinya tidak ada, menjadi ada, betul? Enggak, ke poinnya aja. Jadi surga ada masanya. Kok masanya? Masa ketidakadaannya ada. Masa waktu tidak keberadaannya kan ada itu. Jadi masa surga itu ada apa enggak? Aku tanya dulu samamu. Masa apa maksudnya? Loh, yang saya maksud di sini masanya, di masa keberadaan surga itu ada. Tadinya tidak ada. Udah. Ada. Emang Itulah botol kalian masa semua itu pertanyaan kalian pun bikin ribet.
Memang kau nggak bisa jawab karena memang ajaran kau bisa ribet. jawab. Memang kau bingung. Jadi Makanya bukan, jangan kamu- kamu tinggal bilang jangan surga itu ada kau makanan segmen bilang yang gitu tidak doang. masuk akal, ditanyain bingung Sepakati kau. dulu surga itu Gini diciptakan atau gini tidak ya. menurut Doni. Sangat Jadi simpel gini, loh pengertiannya. Nas, Sebentar. Nas, Nas, Sebentar dulu. Sebentar dulu. Aku nanya dulu, Nanya Sebentar Nas. dulu, biar kamu Enggak, paham. aku sebentar, dari Di tadi aku alam sebentar. Nanya ini dulu, Nas. cuman ada dua Nanya esensi. dulu, Nas. Sebentar dulu. Saya menanyakan kamu. Saya tidak Di bertanya alam, kepada kamu menyamakan alam di surga dengan alam ini, bumi. Di alam semesta ini cuma ada dua esensi, yaitu pencipta dan ciptaan, betul? Yes. Kalau dia bukan ciptaan, berarti dia pencipta, betul? Oke. Kalau dia pencipta, berarti bukan ciptaan, betul? Oke. Surga itu ciptaan apa pencipta? Surga itu diciptakan. Nah, ketika dia diciptaan, tadinya ada enggak? Itu kan berbicara tentang alam semesta kan, Nas? Bukan ke situ saya bertanya. Yang tadinya ada enggak kalau dia ciptakan? Iya. Iya apa? Saya kan udah bertanya. Saya Kau katakan tadi berbicara esensinya di alam ini. Dengar dulu, Kalau kau dia tadi bukan berbicara alam pencipta, semesta. berarti dia ciptaan. Nas, Biar akalmu Nas, berfungsi, maksud saya. Nas, Biar akalmu enggak berfungsi. berakal kamu berputar nih, Nas. Kamu tadi bicara alam semesta ada masanya kan? Apakah surga itu ada di alam semesta ini? Apa sih? Siapa yang mengatakan di alam semesta Ya, ini ada juga? Tadi kau berbicara. Yang saya tadi, tanyakan, yang saya katakan Nas, kepada kamu, di alam kan, setiap iya, kau tadi ciptaan berbicara itu alam ada semesta, Nas. permulaannya. Itulah masa Iya, dia di alam semesta bermula ada. di alam semesta ada permulaannya kan, Nas? Di alam semesta ada permulaannya kan, Nas? Kamu menolak akalmu berfungsi. Itu sebenarnya kamu menolak Nas, akalmu berfungsi. kan kau bilang di alam semesta kan, Nas, ada berawal berakhir kan, Nas? Di alam semesta kan, Nas? Iya, alam ini Iya. semuanya berakhir Nah, dan berawal dan berakhir. Sekarang kau berbicara surga. Apakah surga itu di alam semesta ini? Kamu bertanya. Iya. Apakah surga itu ada di alam semesta ini? Dan kamu menanyakan Islam apa Kristen? Udah botol, kau nggak bisa menjawab, kau, Nas. Udah Yang enggak, botol kau itu kau, botol. Doni. Yang botol itu kau. Kau yang botol. Kau yang Tadi botol. dia Kamu bicara, tidak bisa tadi dia membedakan bicara, mana ciptaan, dengerin, mana dengerin, pencipta. dengerin. Abang, apa yang Izin, ada Bang di alam Nas. semesta Izin, Bang Nas. ini adalah ada Izin, awalnya, Bang ada Nas. akhirnya. Izin, Bang Nas. Silakan. Pertanyaan Sedangkan kau surga, itu sudah sedangkan surga dijawab, aja ya. enggak, bukan di awal Selain alam semesta Tuhan ini. itu ciptaan. Selain ciptaan itu berarti dia selain pencipta dia Dian, ciptaan. Maka dengarkan, pencipta Dian. itu tidak Tadi dia berawal berbicara tidak di bawah alam maka semesta. ciptaan itu Dian, memiliki tadi dia awal. berbicara di alam semesta. Kau botol, Dian, kau tadi dia berbicara di alam Orang semesta. tanya apa, Dian, kau jawab apa. tadi dia berbicara di alam semesta. Tadi dia bicara di alam semesta, Dian. Apakah surga Ya di alam kenapa semesta? rupanya? Kalau Lu, sebentar. dia diciptakan. Berarti kau kenapa berbeda. rupanya? Itu beda konsepnya dia. Apa konsep di mana coba? Di mana kalau Lah beda kan? Kan kalau dia bilang bicara di bawah alam semesta. Aku tanya sama kau, surgamu di langit bukan? Iya, di atas langit. Oke, berarti di semesta ini bukan? Semesta itu ya di bawah langit. Oke, kita buka ya. Kita kata siapa semesta? Mana dalilmu? Ya iya. Mana dalilmu? Loh, mana dalilmu? Tanya. dalilmu? Aku baca di buku Mana semesta itu di bawah dalilmu? kolong langit. Mana dalilmu? Mana? Kamu nggak ngerti. Ngarang kau. Makanya kau baca buku. Oke, baca buka buku. Matius 3 nomor 16-17. Apa? Coba ya baca Coba lah buka sama kau. Nah, ini kan HP Kau ku nggak cuma punya satu. data, kau nih Dian. ngomong cuma omong-omong aja kau nih. Dari tadi nggak pakai data. Oke, ayat berapa tadi? Biar aku buka, aku keluar apa dulu? Berapa? Matius 3 16-17. Matius 3 ayat 16-17. Oke, buka itu. Kau mau katakan berarti Tuhanmu itu di dalam penciptaan dia. Kecil Tuhan kau itu. Buka. Botol kau. Sok pinter kau. Sesungguhnya aku berkata, anak manusia. Itu. Lihat itu. Tuhannya di dalam surga tuh, coba lihat tuh. Berarti besar Tuhan, besar surganya dari Tuhannya. Ustaz Dian. Ustaz Sudah Dian. Yesus di itu ayatnya ya. Tuhan mereka di dalam surga. Tuhan Yesus mereka sudah perut aja ayatnya biasa ya. bagi mereka. Ya lu
lupa Sesudah Amsal, Iya. dia lupa apa namanya Kamu ayat mana sih? Matius berapa sih? Yang bener dong lu ngasih ayat. Matius 3 nomor 16-17, kau baca itu baik-baik. Sesudah Yesus dibaptis itu. Sesudah Yesus dibaptis. Baca. Ya. Apa yang mau kau bahas di situ? Baca kau ini PA, kau ini. Iya udah aku baca apa? Baca. Terbukalah langitnya. Langit terbuka dan roh Allah melayang dalam burung merpati. Terus apa? Terus? Ya apa yang mau dibahas di situ? Baca. Ya kau aja yang baca kalau gitu. Nah, kan nggak mau dia, beling-beling kau. Nggak tahu apa hubungannya ke situ sih. 16-17 baca. Botol kau. Lalu terdengarlah suara dari surga, inilah anak yang kukasih itu apa? Siapa di surga itu? Ya Allah, Bapa. Berarti Allahmu lebih kecil daripada surga. Kok lebih kecil? Siapa yang bilang? Itu. Apanya? Duduk di sebelah kanan Allah di surga. Tuh, apa itu artinya? Apa hubungan? Apa sih? Hubungannya adalah berarti Tuhanmu itu dilingkupi oleh waktu kecil berarti. Loh, ini kau nyambung. sedang mengatakan Bibelmu berdusta. 2 Samuel 7 nomor 22. Kamu minum berapa teh? Kamu kok nggak nyambung? Dari tadi cuma longor doang. Kok nggak nyambung, Dian? Kau yang nggak nyambung. Host tolong di mute ini host. Nggak ngerti apa-apa ini orang. Kau nggak nyambung. Kau nggak nyambung. Dia menolak waras sebenarnya. Dia menolak waras ini. Menolak waras memang ya. Karena memang sudah tertulis Bang di Yeremia, Bang ya. Masa surga Enggak, tolong bacakan 2 Samuel 7:22 lah. Karena itu engkau besar ya Tuhan Allah. Tidak ada yang sama. Surga di bawah alam Karena itu engkau besar ya Tuhan Allah. Diam. Masa di surga? Diam. Di bawah alam semesta. Diam. Pakai akal. Bu Naos yang begini tolong di mute dulu sebentar. Junjungan kan buta huruf. Apa yang harus ngajarin kau? Kau mute. Oke, biar ku jawab bentar Ustadz ini ya. Dia mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Yesus sebelum sekolah bisa baca nggak? Bisa. Dia aja sekolah, kalau dia bisa baca ngapain dia sekolah? Loh, karena ada Yahudi itu untuk menjadi rabi itu. Yesus kau tuh sekolah, berarti Tuhan Kristen pernah juga buta huruf. Oh salah. Saya sebelum sekolah bisa baca. Saya sebelum sekolah bisa baca. Enggak gitu. Di mana bisa baca? Tunjukkan di mana dia pernah bisa baca. Lo di mana pernah bisa dia baca? Ya tontonlah, bacalah Alkitab. Di mana Yesus itu sekolah dulu baru bisa baca. Itu pernyataan dari pendeta. Berarti Tuhan kau sebelum sekolah pernah buta huruf. Tuhan kok buta huruf? Lucu. Kalau dia bisa baca dia nggak perlu sekolah. Buat apa dia sekolah kalau dia bisa baca? Jadi Tante Mika dari mana dia? Kalau dia bisa baca ngapain sekolah? Habis-habisin waktu. Doang Tante Mika, ternyata Islam begini. Tuhan kau sekolah. Loh, ia mengajari kami supaya kami nggak bodoh lah. Kamu ngikutin buta huruf gimana? Kau diajarkan bodoh tapi kalian dikatakan bodoh. Kau sekolah ngajari kau kata justru Tuhan kami ngajarin harus pintar. Nggak kayak kalian. Nggak perlu sekolah, harus perlu percaya aja, imani saja. Begitu. Nah itu kayak orang gila. Orang gila mengimani saja. Ketika orang gila cari makan, dia mengimani saja, meyakini bahwa nasi yang di tong sampah itu mengenyangi perut dia. Sama lah kalian kayak orang gila, cukup mengimani saja. Yesus itu mencontohkan supaya umat. Apa yang dicontohkan oleh Yesus? Apa yang dicontohkan oleh Yesus? Dan Dian. Apa yang dicontohkan oleh Yesus? Itu mencontohkan supaya kalian harus sekolah dan pinter gitu loh, bukan kayak buta. Tetapi ketika kalian udah sekolah dan pinter, kenapa dikatakan bodoh dan tolol? Ya itu kan mulutmu yang ngomong karena kau botol. Tunjukkan ayatnya. Lo karena kau botol. Ini ya Tuhan kau yang katakan. Begitu modelnya. Jadi gini, buat yang di bawah, Tuhan kami kenapa sekolah untuk mencontohkan. Nih, kau buka ayatmu nih ya. Kau buka Yeremia. Mengikuti buta huruf yang Yeremia 4:22 kau baca. Ya bacalah. Sungguh BODO lah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak yang tolol. Ngapain kau dikatain? Loh, siapa yang enggak mengenal? Kamu aku tidak jawab mengenal lagi. Tuhanmu. Aku satu lagi. Karena
karena Tuhanmu nggak pernah nongol. Kami Kamu nggak bodoh pernah karena mengenal Tuhanmu, Kristus. karena Kebuka Tuhanmu nggak 1 nongol, Korintus Tante 4 Mika. nomor 10. Kebuka 1 Tuhanmu Korintus 4 nggak nomor pernah 10. nongol, Tante Mika. Kamu nggak Hei, mengenal kau Tuhanmu. buka itu 1 Korintus 4 10. Kau mau Aduh, diskusi Tante baik-baik atau kau Mika. bongkar bibir kau di sini? Tante Mika, Tuhanmu nggak pernah nongol, kamu aja nggak kenal. Sebentar Tante Mika. Sebentar. Jadi kau pernah lihat Tuhan kau? Ya iya dong, Yesus kan gambaran yang mana, daripada yang Bapa mana, itu yang mana? sendiri. Yang mana Tuhanmu? Ya Yesus kan gambaran daripada Bapa itu sendiri. Oh iya, yang mana gambarnya? Loh, kok nggak yang mana gambarnya? Yang mana gambarnya? Kan kau bilang kau pernah Iya. melihat Tuhanmu, yang mana Ya gambarnya? seperti yang dicontohkan oleh yang digambar-gambarkan itu. Oh itu Tuhan kau, yang mana? Yang rambutnya keriting, yang Dia Afrika, seperti yang itulah Cina, karena zaman dahulu, yang zaman Eropa, dahulu kan nggak ada kamera. yang Jadi orang seperti Batak, itulah yang orang seperti Jawa, itulah yang mana? dicontohkan. Enggak, Gitu. gini. Saya tertarik tadi yang sekolah tadi ya. Bang Bukan Jan. Bang Nas, Bang Nas, Saya- Kalau Bang Nas, gini. Bang Nas. Kalau Tuhan saya sekolah, Sebentar Bang tapi Nas, ngajarin kita rumahnya harus kejar pinter dulu nih. gitu loh. Coba tolong fotonya mana foto Tuhanmu? Enggak usah ke sana nanti Foto hujat-hujatan Tuhanmu yang jadinya. mana? Enggak, biar kita permalukan dia gitu loh. Iya. Gimana mempermalukan aku? Ya Justru aku Tuhan permalukan yang dengan apa? mempermalukan. Kau mengklaim. Nah sekarang kapan kau berjumpa Tuhanmu? Saya memang nggak pernah berjumpa, tapi saya bisa merasa. Nah, berarti kau botol, kau itu ngomong Loh. botol. Loh, kan zamannya udah berbeda dia. Doni, guru sama murid tua pintaran mana? Guru sama murid. Guru sama murid ya pintaran guru. Pintaran guru. Ketika Yesus menjadi murid, berarti pintaran gurunya ya. Ketika Yesus menjadi murid, loh, bukan. Nas, dengar dulu Nas. Nas. Loh, nggak ngerti. Kamu dengar penjelasan nggak? Islam kok begini? Islam kok begini? Ketika Yesus menjadi murid, ada yang lebih pintar dari dia, betul? Ya kan Yesus kan mau jadi rabi, dia harus sekolah, mengikuti adat Nah, istiadat sekolah. Yahudi. Ketika dia Mana sekolah bisa menjadi jadi rabi, murid, berarti nggak gurunya harus lebih sekolah. pintar dari Yesus, betul? Bukan soal nggak pintar. Waktu Yesus, Kenapa waktu kamu Yesus- ingkari tadi? Ya, Lebih Nas, pintar dari waktu Yesus murid. sebelum sekolah di Bethlehem, dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Kenapa kamu ingkari perkataanmu? Banyak Kenapa kamu ingkari? imam Inilah Yahudi. makanya heran orang-orang sama Kristen ini kepintarannya, menolak Nas. waras. Nas, Inilah yang aku justru bilang kau tadi, yang nggak menolak waras. Ketika dia mengatakan tadi, guru lebih pintar daripada murid, maka Iya. sewaktu Yesus menjadi murid berarti ada yang lebih pintar dari dirinya, bukan. betul? Bukan. Yesus ketika jadi murid itu Bang Nas. adalah karena Yesus Bang menjadi Nas. nabi, karena syarat Itu menjadi nabi guru itu rohani. dia harus Ini sekolah sekolah nabi. dari rohani. Gitu Nas. Itu guru Jadi biar rohani, ku ajarin bukan, kau Dani. Nas. Dani, Kamu harus Dani. ngikutin Guru yang rohani pernah berarti sekolah, ya. biar pinter gitu loh Nas. Iya, Jangan yang yang- buta huruf yang yang nggak botol pernah kau. sekolah. Gitu loh. Yesus itu menyembah siapa? Doni? Tapi Bang Ustadz Dian, Ustadz Dian, aku Nabi kita yang buta huruf berhasil mengislamkan seluruh Arab. Ada Tuhan yang udah sekolah, Yahudi Seluruh masih Arab. Yahudi. Seluruh Arab. Sejak kapan mengislamkan seluruh Arab? Wah, si Mika nggak pernah tahu ya. Bahwa Kan dikatakan Arab orang adalah Israel Kristen. itu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi orang Israel tidak pernah memilih Yesus sebagai Tuhan. Loh, kenapa kau bilang orang Islam nggak pernah membeli sebagai Tuhan? Murid-muridnya aja pun percaya dia. Murid-muridnya kan orang Yahudi. Gimana sih? Lo Cuma ketawa doang suara udah lo yang Nabi terhadi. Muhammad itu cuma manusia biasa, nggak bisa baca, Tuhan bisa aja sekolah mengislamkan katanya. seluruh Justru Arab. Tuhan kami itu Nah, mencontohkan ada supaya Tuhan yang pinter turun gitu loh. ke bumi, Itu mencontohkan supaya udah pinter turun ke umatnya. bumi, Makanya kau sekolah, lihat tapi yang Yahudi menguasai di dunia Israel adalah nggak jadi umatnya Yesus Kristen. gitu loh. Lebih Begitu. hebat Nabi Muhammad yang nggak bisa baca daripada Tuhan yang pernah sekolah. Jadi yang mayoritas agama di dunia siapa Tante Mika? Tante Mika, mayoritas agama di dunia siapa Tante Mika? Oke, aku terangkan. Tante Mika, mayoritas negara di dunia siapa? Islam. Ah, mayoritas Islam negara di sekarang. dunia. Islam. Udah Islam sekarang. Iya, udah Islam sekarang. Islam kalau nggak berdusta, nggak bersinar ya. Dengerin Doni ya, denger Doni ya. Iya. Nabi Muhammad Apa? tuh buta huruf. 280 juta orang Indonesia. Total penduduk 87% orang Islam.
Ya. Iya, karena kau dengar dulu, botol. makanya dengar dulu. Iya. Kristen Indonesia itu Islamnya bukan datang dengan penjajah. Bluetooth Kristen datang ke Indonesia. Justru Islam itu disebarkan melalui POJ. Bertahu kau, Islam itu disebarkan melalui POJ. Justru kekristenan dihimpit oleh Islam Belanda. datang ke Indonesia dengan dakwah baik-baik. Kristen datang ke Indonesia bonceng Belanda. Islam itu, Belanda itu mayoritas Kitab juga jumlahnya cuma dikit. Sudah begitu. Islam itu disebarkan melalui POJ, melalui penjajah paling juga. baper Paham. gitu. Kak Fauzia, jadi Cakap jangan ngomong Paham kamu. Islam di dunia ini Berkau ngerti. 2 miliar. Kristen 2,3 total. Kamu mencontoh, Ya, jadi Katolik sekian, Indonesia maju nggak? Indonesia maju nggak? sekian, Indonesia ini terbelakang sekian, nggak? Cakar-cakaran semuanya. Indonesia Mau kau terbelakang banggain nggak? apa? Bukan, kau mau Indonesia banggain terbelakang apa? nggak? Apa yang kau Indonesia banggain? terbelakang nggak? Apa yang Indonesia kau terbelakang banggain? nggak? Indonesia Yang terbelakang terbelakang nggak? itu saudara kau. Indonesia terbelakang nggak? Yesus terbelakang, Yesus terbelakang, Yesus terbelakang. Ada Tuhan turun ke bumi mati. Iya, Yesus yang terbelakang, ada pertama, Tuhan turun ke bumi yang mati. dengarkan pertama. Dunia meriset bahwa IQ dunia rata-rata mana? orang Indonesia Dunia di bawah oten. rata-rata IQ dunia Indonesia oten. di bawah rata-rata mayoritas. Ini aja bukti Itulah. kau IQ Jadi siapa yang mayoritas Indonesia? Ilmuwan Amerika ya beragama Yahudi. Orang nomor satu berpengaruh di dunia itu ini Nabi saja Muhammad. terbukti orang Indonesia. Kau kabur kau. Ludahin. Gak bisa diskusi. Ini mereka Ustaz Jad membanggakan atas kekayaan mereka. Betul kalian kaya yang mayoritas. Kalian melegalkan bukan namanya dia. judi. Tante Mika, jangan Ya. kepedean, bukan oten. Iya. Bukan oten. Bukan. Kalian daerah mayoritas Kristen, kenapa kalian kaya? Judi dilegalkan, lokalisasi dilegalkan, pernikahan sejenis dilegalkan, Texas, narkoboy, Amerika Latin melegalkan kepemilikan senjata api, pemimpinnya Kristen, umatnya mayoritas Kristen, Amerika Latin, narkoba dilegalkan, pemimpinnya Kristen, agamanya Kristen, lokalisasi Texas, tempat perjudian kalian legalkan, pantas kalian kaya. Karena apa? Kalian melegalkan mencari uang dengan cara apapun. Bahkan Yesus pun pernah jadi rentenir. Itu bukti, fakta memang Kristen itu jaya di dalam kemaksiatan. Bukti sejarah. Ini kutunjukkan pernyataan dari pendeta Mel Atok sendiri, bukan aku karang-karang ya bos. Ini tunjukkan, ini yang mau pendeta bantu kalian. tap layarnya ini masa dikit kali ini 2.500 cuman bantu tap layarnya kenceng ya. Nih pernyataan dari izin turun pendeta dulu Mel semuanya, Atok. aku siap subuh ya dulu ya Tante Mika ya, sebentar ya. Ya bang, Izin turun dulu ya. siap Ustaz. Ya, Ustaz. jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pernyataan dari pendeta kalian. Lebih baik, doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas P. keluarga. Ini keluarga Yudas Iskariot. Oke, habis ini kita dengarkan pernyataan dari Edis TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
saya menganggap kayaknya saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan, apa memang benar? Engkau ini memang benar ada gitu. Edis TV yang berjuang mempertahankan Yesus, yang berjuang mempertahankan agamanya, dia aja nggak yakin Yesus itu ada. Parah nih, parah nih. Parah. Parah. Pernyataan dari pendeta, bahkan ada pernyataan dari Romo Patri Allegro lebih parah lagi. Tapi kutunjukkan di sini nanti rungkat, aku nggak mau. Pernyataan dari Romo Patri Allegro lebih parah lagi. Ini bukti bahwa Kristen itu bukan agama. Kalau memang Kristen itu agama, kenapa para apologet Kristen itu kabur ke luar negeri? Kenapa mereka nggak percaya Tuhan mereka menyelamatkan? Harusnya mereka yakin dong, kayak Uni Rifa, Bunda Nora, Bang Zuma, ya Allah lindungilah hamba, ya Allah, hamba mensiarkan agama Engkau, ya Allah lindungilah keluarga hamba. Dilaporkan Uni Rifa dan Bunda Nora, Bang Zuma, alhamdulillah beliau sampai sekarang masih live. Nah, ketika apologet Kristen tidak yakin kepada Yesus Juru Selamat, mereka lebih yakin kepada Amerika yang menyelamatkan mereka. Ada 3 orang Kristen, apologet Kristen yang mempercayai Yesus Juru Selamat. Siapa? Rudi Anak Batak, Gracia Pelo, Muhammad Kace. Di mana mereka sekarang? Niru-niru gaya Paulus masuk penjara. Hah? Kalau diskusi baik-baik. Banyak di sini narasumber, Bang Jenas. Jangan siapa ini siapa. Udah, tunjukkan bahwa kalian itu pede dengan keimanan kalian. Bukti kedua bahwa Kristen itu Tuhannya tidak ada, banyaknya denom. Yesus yang mengatakan, ada denom ini mengatakan Bapa bukan Tuhan. Denom ini mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan. Denom ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bahkan sekarang seluruh denom seluruh dunia 6.200 denom. Berbeda konsep ketuhanan.